Kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah stasiun Sindang Laut SCS, teman-teman. Bekas jalur keretanya itu berada di sebelah kiri jalan ini. Dan ini posisinya itu berada di belakang pabrik gula Sindang Laut ya. Nah, di sini jalur relnya sudah menjadi akses jalan untuk warga ya. Bisa teman-teman lihat di depan itu ada patok kilometer. Jalur ini terlihat dari foto udara pabrik gula Sindang Laut. Tapi kalau saya perhatikan sih di foto itu jalurnya sudah sedikit sangat usang ya. Mungkin foto itu diambil setelah adanya shortcut Waruduwur hingga ke Pabedilan. Makanya untuk jalur lamanya itu sudah kurang diurus ya. Jadi setelah adanya jalur baru, jalur lama SCS ini masih digunakan untuk angkutan tebu di sepanjang jalur lama SCS, teman-teman. Contohnya untuk PG Sindang Laut, PG Jati Piring, PG Sigong, PG Luwung Gajah, dan beberapa PG lainnya. Mungkin itu sebabnya jalur lama SCS di peta tahun 1943 itu terlihat lebih semerawut ya, seperti jalur lori. Tidak lama lagi kita sampai di stasiun Sindang Laut milik SCS. Seiring pembangunan shortcut, Stadspoorwagen juga itu membangun jalur dari Cirebon hingga ke Perupuk ya. Stasiun-stasiun yang dibangun juga itu berdekatan dengan stasiun milik SCS di jalur lama, teman-teman. Ya mungkin di balik kerjasama antara SCS dan SS itu kayaknya di dalamnya ada pembahasan tentang rencana SS membangun jalur Cirebon hingga Perupuk kayaknya ya. Apalagi kan rencana jalurnya bisa dibilang berdampingan antara kedua perusahaan itu. Nah, seharusnya sih kita sudah masuk ke bekas area stasiun Sindang Laut SCS ya. Untuk bekas stasiunnya itu di depan sana, teman-teman. Tapi kondisinya sekarang sudah berubah total, soalnya ada penambahan bangunan baru di depannya. Dulu kalau saya lihat dari vlog Mas Maulana Yahya Subandi itu, di sini belum ada bangunan yang menutupi ya. Jadi bisa masuk ke dalam sana untuk melihat struktur pintu dan lubang angin. Begitu juga sumur dengan tiang yang masih menggunakan bekas rel kereta api. Tadi juga menurut warga kalau tidak kena rehab sih konon di dalamnya itu masih ada bekas loketnya ya. Cuman saya nggak enak ya, soalnya sudah jadi area privasi, teman-teman. Ya kalau yang penasaran itu bisa dilihat di channel YouTube Mas Maulana ya. Stasiun Sindang Laut SCS ini asetnya masih milik PT Kereta Api dan dikelola oleh wilayah Daop 3 Cirebon. Tuh ya, udah direhab, jadi bekas bangunannya agak ketutupan bangunan baru. Letak kilometer stasiun Sindang Laut SCS ini berada pada kilometer 25+800 di segmen Bedilan hingga Waruduwur. Konon stasiun Sindang Laut SCS itu memiliki 2 jalur ya, dan 1 sepur Badung. SCS membuka stasiun ini pada 1 Mei 1897. Klasifikasinya itu sebagai halte ya. Kalau kata warga sekitar, stasiun ini terkenal dengan sebutan stasiun Bruh. Ya mungkin maksud stasiun Bruh itu stasiun buruh kali ya. Jadi banyak buruh pabrik yang naik turun di stasiun Sindang Laut SCS ini, teman-teman. Itu sih hanya asumsi saya saja ya, teman-teman. Untuk jalur SCS lama di sini berdampingan dengan Jalan Raya Karangsuwung. Untuk X jalurnya berdampingan dengan jalan raya ini dan posisinya berada di sebelah kiri jalan, lalu berpindah ke sebelah kanan jalan ya, karena di depan itu ada pabrik gula Karangsuwung. Gak kerasa guys, ini udah masuk waktu asar ternyata. Nah, di daerah Sigong ini juga dulu ada pemberhentian setelah stoplas. Sudah pasti untuk bekas-bekasnya itu sudah nggak ada ya, teman-teman.
Nah, setelah halte aja kondisinya sudah berubah drastis, apalagi untuk halte stoplas ya. Nah, kalau menurut informasi yang saya dapat untuk stoplas Sigong itu berada di sekitar sini teman-teman. Oke lah, kita lanjut ke arah Karangsuwung. Di Karangsuwung itu terdapat sebuah pabrik gula peninggalan masa kolonial juga. Tapi karena waktunya sudah semakin sore, mungkin next time kita bahas ya. Sekarang kita langsung ke arah Ciledug saja. Gang ini dulunya merupakan jalur kereta api milik SCS teman-teman. Sekarang kondisinya sudah berubah ya. Nanti di depan kita bakal sampai di sebuah jembatan kereta api besar yang masih tersisa ya di jalur ini dan dialihfungsikan sebagai akses warga. Dan sudah seperti ini, bekas jalurnya udah dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk ya. Padahal untuk aset tanah di bekas jalur ini itu kalau kita lihat sih masih termasuk milik PT Kereta Api karena masih banyak patok-patok kalau saya lihat ya. Nah, di depan sana itu eks jembatannya teman-teman. Wow, ini ternyata cukup besar juga ya, berjenis jembatan kurung ini teman-teman. Ini masih utuh ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk saat ini digunakan warga ya. Ini yang bisa melintas hanya pejalan kaki dan kendaraan roda 2 saja teman-teman. Nah, ini masih sangat utuh sekali untuk jembatannya. Di samping kiri kanan dipasang pagar pengaman ya, biar yang melintas merasa aman gitu. Nah teman-teman, mungkin ini jembatan besar satu-satunya yang masih tersisa di eks jalur lama SCS ya. Ini alasnya sudah dicor, jadi kita nggak tahu untuk bantalannya masih ada atau enggak. Mau ngelihat ke bawah juga susah ya, karena memang ini sudah dipagar, dan untuk turun ke aliran kalinya juga nggak tahu lewat mana. Kondisi jembatannya sudah lumayan sangat berkarat. Harusnya jembatan ini dicat ulang ya biar tambah awet, jadi bisa bertahan dalam jangka panjang ya sebagai akses warga. Wow, tinggi juga ya, lumayan. Ini dari dasar sungainya. Di bawah ada yang lagi mancing, tapi nggak tahu nih untuk turunnya lewat mana. Kayaknya sih harus memutar ya. Setelah jalur ini tidak dipakai lagi oleh SCS, jalur ini dialihfungsikan menjadi jalur untuk angkutan tebu dari perkebunan. Di Karangsuwung ini juga terdapat sebuah pabrik gula seperti halnya Sindang Laut. Nah, di dekat pabrik gula Karangsuwung juga terdapat sebuah pemberhentian atau stoplas Karangsuwung. Jadi banyak yang buang sampah ke aliran sungai ya. Di atas jembatan sudah dikasih himbauan padahal ya, jangan buang sampah sembarangan, tapi masih aja banyak yang buang sampah di area jembatan ini teman-teman. Padahal kalau jembatan ini dirawat tuh bisa menjadi lebih keren ya, lebih enak dilihat dan lebih enak dilalui kayaknya ya. Cuman sayangnya kurang terurus ya. Selama masyarakat masih gini-gini aja ya kumuh gitu. Di sini juga teman-teman terdapat patok-patok kilometer yang bisa kita lihat ya. Memang untuk jalur SCS ini tuh masih misterius ya. Setelah adanya jalur baru, kemungkinan besarnya sih memang beralih fungsi sebagai jalur pengangkutan tebu untuk beberapa stiker pabrik di sepanjang jalur ini ya. Konon setelah Jepang masuk,
jalur ini dibongkar Jepang untuk keperluan pembangunan jalur kereta di wilayah lain ya. Kalau Jepang itu kan biasanya untuk keperluan perang ya. Ya, yang pastinya tidak ada informasi lain selain informasi bahwa jalur ini dibongkar oleh Romusa Jepang pada waktu itu. Di depan sana itu ada sebuah perlintasan yang dulunya merupakan jalur Stadspoorwegen. Sebelum masuk perpotongan jalur antara jalur SCS dan SS, dulu terdapat sebuah pemberhentian Karangsuwung Kruisspur. Jadi ada pemberhentian Karangsuwung dan ada Karangsuwung Kruisspur ya. Nah, dulu di sini lokasi perpotongan jalur SCS dan jalur SS, teman-teman. Selanjutnya ada pemberhentian Jatipiring SCS karena jalurnya berdampingan dengan jalur SS, maka pemberhentian di beberapa daerah itu ada dua versi ya. Ada pemberhentian jalur SCS dan jalur SS. Di peta juga itu dikasih tanda ya untuk SS dan SCS. Di sekitar sini bisa teman-teman lihat di sebelah kiri banyak patok-patok milik PT Kereta Api, dan ini merupakan patok yang baru dipasang kayaknya ya, karena cacatnya itu masih baru. Ya, berarti memang sepanjang jalur ini asetnya masih dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia, teman-teman. Berbeda dengan beberapa jalur SCS lama, semua asetnya itu dilepas setelah adanya shortcut ya, dan masuk menjadi aset pemerintah daerah kalau nggak salah ya. Contohnya itu seperti di jalur Pekalongan hingga Batang dan jalur Tegal hingga ke Brebes, teman-teman. Karena waktu semakin sore, saya langsung ke stasiun Ciledug saja ya, biar nggak nggak banyak memakan waktu. Jadi setelah pemberhentian Jatipiring SCS ada beberapa pemberhentian seperti Cibogo, Cikolak, Pabuaran, Walet, Luwung Gajah, Jatiseeng, lalu Ciledug generasi kedua, teman-teman. Di sepanjang Karangsuwung hingga Ciledug juga terdapat beberapa pabrik gula seperti pabrik gula Karangsuwung, Jatipiring, Walet, Luwung Gajah, dan Ciledug, teman-teman. Sekarang saya berada di bundaran Ciledug. Untuk halte Ciledug itu berada di sebelah kanan ya. Kita belok dulu ke arah Luwung Gajah. Sebenarnya trase SCS di Ciledug ini ada sedikit perubahan ya. Begitupun nama pemberhentiannya juga ada perubahan. Nanti kita bahas. Cuma yang saya bingungnya itu untuk perubahan nama pemberhentiannya. Apakah benar-benar berganti nama atau memang ada kesalahan informasi dulunya ya? Soalnya lumayan rentang waktu antara setiap peta dengan penamaan berbeda itu lumayan cukup lama, teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk lokasi X pemberhentian Ciledug. Teman-teman, ini adalah sisa-sisa dari halte Ciledug generasi kedua ya. Lokasi halte Ciledug pertama itu di sebelah utara pabrik gula Ciledug dan berganti nama menjadi Stoplas Ciledug Centeng. Sedangkan di lokasi ini dulunya itu merupakan Stoplas Luwung Gajah ya, lalu berubah jadi halte Ciledug. Sedangkan untuk Stoplas Luwung Gajah itu berpindah ke sebelah utara pabrik gula Luwung Gajah, berarti di sebelah barat dari halte ini. Struktur bangunan ini dulunya bekas gudang dan keluar masuk barang, bisa kita lihat sendiri dari jenis pintu gesernya. Untuk pintu masuk orang dan ruangan petugas stasiun itu dulunya bangunan ini memanjang ke sebelah kiri. Untuk sekarang kondisinya sudah dibongkar ya.
Meskipun begitu, tanah di sepanjang eks jalur lama SCS ini masih dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Teman-teman, di sini terdapat papan aset ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, bangunan bersejarah yang sudah berumur lebih dari 1 abad masih bisa kita lihat di antara bangunan-bangunan modern. Di bagian atapnya cenderung masih bagus karena pernah digunakan sebagai bengkel. Di bagian samping terdapat jendela bulat. Jendela seperti ini itu ciri khas banget ya bangunan pada masa kolonial dulu. Nah, kita ke bagian belakang atau ke bekas peron. Di bagian belakang hampir sama dengan bagian depan. Terdapat sebuah pintu geser dan juga ventilasi udara ya. Wah, luar biasa. Ini salah satu dari beberapa peninggalan jalur SCS lama yang masih bisa kita saksikan ya. Sayangnya di bagian belakang ini sudah dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk. Dulu untuk pemberhentian ini itu merupakan pemberhentian yang lumayan cukup besar ya, sekelas halte. Teman-teman lihat. Sini juga ada ventilasi udara. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk penyusuran jalur lama SCS ini. Dikarenakan waktu sudah sore, jadi harus balik kanan ya. Mungkin nanti kita lanjut mengeksplor ke arah Pabedilan hingga melihat eks pabrik gula dan stasiun Losari Lama. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.